Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan buku karya Syekh Mahmud Al-Misri berjudul Biografi 104 Sahabat Nabi. Hari ini kita akan membacakan kisah tentang Sabit bin Qais. Siapa Sabit bin Qais? Al-Ansari, orang Ansar dari Madinah. Terkisah Sabit bin Qais ini dikenal sebagai salah satu seorang pemimpin suku Khazraj, salah satu suku besar di Madinah kala itu. Lalu bagaimana seorang pemimpin suku ini bisa masuk Islam? Terkisah bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, lebih dahulu Nabi Muhammad SAW mengutus seorang duta, seorang dai yang berdakwah ke Madinah, yang mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah, mengajak penduduk Madinah bersama yang sudah beriman untuk memeluk Islam dan belajar tentang agama Islam. Nama sahabat itu adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Terkisah ketika mendengar kedatangan Mus'ab ke Madinah, Sabit bin Qais mendatangi. Lalu Mus'ab memperdengarkan bacaan Quran kepada Sabit. Sehingga kalam ilahi itu, bacaan Al-Quran itu merasuk ke dalam relung jiwanya. Tak lama kemudian Allah melapangkan hati Sabit untuk menerima Islam. Ia masuk Islam membaca 2 kalimat syahadat. Bukan hanya dirinya, juga ibunya, seorang sahabiah, Kabsyah binti Waqid. Seorang wanita yang cerdas, bijaksana, dan penuh ketelitian. Begitulah Allah takdirkan Sabit bin Qais menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, perlu kita pahami bahwa setiap sahabat itu punya karakter, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, punya potensi yang bisa dikembangkan di bidang-bidang tertentu. Nah, Sabit bin Qais ini seorang orator ulung sebelum ia masuk Islam. Ketika masuk Islam, Nabi berikan kesempatan itu. Kita saksikan ketika Nabi datang ke Madinah pertama kali, Sabit bin Qais segera menyebutnya bersama sejumlah penunggang kuda terkemuka dari kaum. Ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik yang menuturkan, Sabit bin Qais berorasi ketika Rasulullah tiba di Madinah. Ia berkata, kami akan membela engkau, wahai Rasulullah, sebagaimana kami membela diri kami sendiri dan anak-anak kami. Maka apakah imbalannya untuk kami? Kata Rasul, imbalannya adalah surga. Mendengar jawaban tersebut, mereka pun menyahut, kalau begitu, kamu pun ridho, kami pun ridho, ya Nabi. Surga yang dijanjikan oleh Rasulullah sebagai ganjaran atas loyalitas itu meresap ke dalam jiwa dan melapangkan dada kaum Ansar. Saudaraku, itu salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Sabit bin Qais. Kelebihan ini sempat Sabit ini berada dalam kondisi yang dilema dan merasa begitu sedih. Ia orator. Salah satu gayanya adalah suaranya lantang, nyaring. Gitu. Nah, dikisahkan sahabat Qais ini mengadu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, aku sangat takut untuk celaka. Allah melarang kami untuk senang dipuji terhadap hal yang tidak kita perbuat. Sedangkan aku senang untuk dipuji. Allah melarang kami untuk bersikap sombong. Tetapi, wahai Rasul, aku begitu menyukai setiap keindahan. Allah melarang kami mengangkat suara melebihi engkau.
Tapi aku seorang yang memang lantang suaranya. Mendengar kekhawatiran itu, Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, Ya Sabit, wahai Sabit, ama tarda, tidakkah engkau ridha anta ta'isha hamidan? Tidakkah engkau ridha kamu hidup dengan terpuji? Wa tuqtala syahidan. Engkau mati sebagai seorang syuhada. Wa tadkhulal jannah. Dan engkau masuk ke dalam surga. Alangkah indah kabar gembira yang diberitakan oleh Nabi langsung dari lisan orang yang tidak pernah berbohong. Al-Amin. Di riwayat lain, ya, ketika turun ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lah bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala pahalamu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadarinya. Mendengar ayat ini Thabit bin Qais merasa sedih. Wah, aku ini suaraku tinggi. Jangan-jangan aku yang dimaksud dalam ayat ini. Ia merenung, ia menghindar dari Nabi dan para sahabat. Ia sedih. Sampai Nabi mencari, di mana Sabit? Nabi bertanya kepada Sa'ad bin Mu'ad. Wahai Sa'ad, di mana? Apakah sakit saudara kita Sabit? Saat itu tetangganya. Saat, wah, saya kurang tahu juga, wahai Rasul. Setahu saya tidak sakit Sabit bin Qais ini. Maka bergegas saat mendatanginya. Setelah bertemu dengan Sabit, ya diceritakanlah. Telah diturunkan ayat ini, ayat yang tadi bacakan itu. Dan kalian telah mengetahui bahwa aku termasuk orang yang suaranya keras melebihi suara Rasulullah SAW, sehingga aku akan menjadi penduduk neraka. Keluhan Sabit ini, kesedihan Said ini sampaikan oleh Sa'ad bin Mu'ad kepada Nabi. Mendengar cerita Sa'ad bin Mu'ad, kata Nabi, bahkan dia, Sabit bin Qais itu, termasuk dari penduduk surga. Orangnya masih hidup di dunia karena itu, tapi Nabi sudah sebut ia adalah penghuni surga. Dan bisa jadi pelajaran buat kita juga. Kalau ada ayat Al-Quran menceritakan tentang begini dan begitu, ada ancaman pada satu perbuatan begini dan begitu, jangan sibuk mikirkan orang lain, mungkin iya begitu, bukan. Tapi tanya, jangan-jangan saya. Begitulah Sabit. Ia khawatir dirinya adalah orang yang dimaksud dalam ayat ini. Masya Allah. Saudara, terkisah lain berkaitan dengan Sabit bin Qais ini adalah ketika setelah perang Bani Mustalik. Ketika perang Bani Mustalik itu didapatkan banyak tawanan. Ketika dibagi-bagi, anak perempuan dari kepala suku itu bernama Al-Haris itu menjadi bagian tawanan Sabit bin Qais. Siapa nama anak kepala suku itu? Namanya adalah Juwairiyah binti Al-Haris. Yang kemudian di dalam periode cerita selanjutnya akan menjadi salah seorang istri dari baginda Rasulullah SAW. Juwairiyah yang cerdas ini lalu menghadap Nabi dalam kondisinya dia sebagai tawanan atau budaknya Sabit bin Qais. Dia menghadap Nabi, wahai Rasulullah, aku akan meminta akad mukatabah, maksudnya memerdekakan dirinya untuk tidak lagi menjadi budak. Kata Nabi,
Maukah kamu menerima sesuatu yang lebih baik? Kata Nabi, aku akan selesaikan akad mukatabahmu, lalu aku akan menikahimu. Lalu tersiarlah, wah, bahwa apa namanya Nabi akan menikahi Juwairiyah. Kata Sabit, wahai Rasulullah, dia untuk demi ayah dan ibuku. Diberikan oleh Sabit bin Qais. Itulah kisah berkaitan dengan salah seorang ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman, Juwairiyah binti Al-Harith. Sebagai penutup, saudaraku, dikisahkan bahwa Sabit ini kan sudah dijanjikan masuk surga, dia penduduk surga. Lalu dikisahkan bahwa dia akan gugur sebagai syuhada. Lalu apa yang dia lakukan? Maka setiap medan perang dia penuh harap, mudah-mudahan aku mendapatkan mati syahid dalam perang. Dalam setiap kesempatan perang. Akhirnya ya, kesyahidan itu diraihnya ketika perang melawan salah seorang yang mengaku sebagai nabi, ya, Musailamah Al-Kadzab, dalam perang Yamamah ya kalau tidak salah. Dia berkata, Sabit bin Qaid, Sa'is berseru, ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang diperbuat oleh kaum itu. Dan aku memohon ampunan atas perilaku perang kaum ini. Alangkah buruk apa yang kalian lakukan terhadap musuh. Berilah aku kesempatan untuk menghadapi mereka, walau sesaat. Sabit bin Qais menyerang ke dalam barisan musuh hingga ia gugur sebagai syuhada. Pahlawan kita ini gugur di bumi jihad fisabilillah, mati syahid yang sekian lama didambakannya dan akhirnya ia dapatkan. Demikian. Semoga bermanfaat buat diri kita meneladani jejak-jejak para sahabat yang mulia. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.